Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada khotbah epistel pada minggu 2 setelah Trinitatis, minggu 29 Juni 2025. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam khotbah epistel ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab jangan waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami, dan ingin kami jumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah yang Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hati kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat 1 Tesalonika ini merupakan surat yang dituliskan oleh Paulus ketika berada di Roma. Dan secara teologia dikatakan bahwa kemungkinan besar tulisan 1 Tesalonika adalah merupakan kitab tertua yang ada dalam Perjanjian Baru. Dikatakan pada umumnya para ahli mengatakan dituliskan pada tahun 49 sampai tahun 51. Dan bahkan ada juga yang mengatakan kemungkinan besar bahwa tulisan Tesalonika ini sudah dituliskan pada tahun 41. Hal itu memperlihatkan betapa kuatnya tulisan 1 Tesalonika ini dalam mencurahkan hati daripada si penulis, karena inilah yang pertama dia tuliskan. Saudara terkasih, kalau kita membaca mengapa Paulus menuliskan tulisan ini, menuliskan 1 Tesalonika, ternyata oleh karena buru-buru, keadaan yang mendesak, yang mengancam, maka Paulus harus pergi dari Tesalonika menuju kepada sebuah daerah, dan kemungkinan besar berada di Korintus.
perasaan daripada Paulus bahwa apa yang sudah ditaburkan, firman yang sudah dinyatakan oleh Paulus kepada Tesalonika belumlah cukup, sehingga dia merasa ada perasaan sedih, ada perasaan kurang lagi yang akan dilakukannya kepada jemaat Tesalonika. Tesalonika sendiri merupakan sebuah kota yang ramai pada saat itu, yang kemungkinan penduduknya bersekitar 200.000 orang. Sedangkan Tesalonika sendiri merupakan dari nama dari adik seorang kaisar, yaitu Alexander Agung, yang pada saat itu memerintah di Roma. Dan Tesalonika ini sesungguhnya berada di dalam sebuah keadaan jajahan daripada antara Roma dan Yunani, sehingga budaya-budaya mereka tercekoki dalam pemahaman-pemahaman ke-Yunanian dan dalam naungan daripada pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika pada saat itu, termasuk tantangan iman. Secara tantangan iman, yang pertama yang mereka hadapi adalah kekerasan ataupun penindasan yang dilakukan kepada orang-orang percaya, karena mereka diwajibkan untuk memenuhi budaya, mematuhi tentang keadaan ataupun pemerintahan Romawi, sehingga mereka menjadi dianggap sesuatu pembangkang karena lebih patuh kepada Allah. Selain itu, ada tantangan yang mereka alami adalah mempertanyakan bagaimana keadaan orang kalau setelah mati, yaitu tantangan dan datangnya daripada ajaran-ajaran lain yang mungkin membuat mereka menjadi kecil dan ciut hati untuk menghadapi dan menjawab berbagai tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, ada sebuah desakan dalam diri Paulus yang mengatakan dia harus memberitakan Injil kepada orang-orang Tesalonika. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang Tesalonika, ternyata orang Tesalonika itu adalah jemaat yang baik, yang menjadi teladan di sekitar Makedonia pada saat itu. Artinya, secara iman mereka bagus, dan secara keteladanan mereka kelihatan sebagai pengikut Yesus. Namun hal yang terjadi adalah singkatnya pertemuan itu membuat sebuah keraguan bagi Paulus, sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, diutuslah yang disebut dengan bernama Timotius untuk menguatkan iman daripada jemaat Tesalonika. Dan rasa syukur daripada Paulus ketika mendapat laporan daripada Timotius bahwa jemaat Tesalonika begitu baik, pertumbuhan imannya menjadi kelihatan jelas, maka itulah dituliskan salah satu luapan sukacita yang diungkapkan oleh Paulus di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca perikop ini, bahwa yang pertama yang kita lihat adalah ayat 1 sampai ayat 3. Luapan ataupun pengenalan ataupun kasih yang dimiliki oleh Paulus begitu erat dan begitu dekat dengan jemaat Tesalonika. Sehingga dengan kedekatan ini dia mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan jemaat itu di dalam tantangan-tantangan yang mereka hadapi, maka diutuslah Timotius yang akan merawat iman mereka. Artinya, merawat iman merupakan sesuatu yang wajib dilakukan di dalam mempertahankan ataupun melihat kelangsungan daripada perjalanan gereja. Ketika ingin melihat pertumbuhan gereja, kita bersyukur oleh karena pertumbuhan itu, namun kita harus juga menjamin merawat iman daripada pertumbuhan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Timotius merupakan anak rohani daripada Paulus, sehingga dia mengatakan, "Anakku Timotius."
Artinya saudara terkasih, Paulus oleh karena kasihnya kepada jemaat itu memberikan anaknya untuk menjadi melanjutkan tugas yang ada, yaitu memberitakan firman Allah. Dan yang kedua, ayat 4-6, bukan hanya memberikan, namun juga memastikan keteguhan iman daripada jemaat itu. Karena mungkin bisa saja memberikan pelayanan, melakukan tindakan-tindakan gereja, namun tidak memastikan keteguhan iman daripada apa yang dilakukan. Seolah-olah gereja ataupun persekutuan itu hanya sebuah seremonial. Namun Paulus memastikan keteguhan iman daripada jemaat yang dilayaninya dan mendapat laporan daripada Timotius, sehingga pertumbuhan gereja itu semakin baik, bukan menjadi dihempas oleh badai kesulitan dan tantangan yang terjadi. Kalau kita membaca ayat 7-10, maka yang dilakukan oleh Paulus dalam merawat umat itu adalah bersyukur dan berdoa. Rasa syukur harus menjadi lebih tinggi daripada rasa kurang. Rasa syukur harus lebih banyak daripada bersungut-sungut. Paulus mengatakan dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia sudah melihat bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi bagi umat itu. Dia sudah merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami oleh jemaat itu. Namun rasa syukur itu tidaklah cukup, namun harus dilanjut dengan doa yang dihantarkan kepada Tuhan agar jemaat itu menjadi teguh di dalam iman. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah yang dilakukan Paulus dalam merawat iman. Kemudian, bukan hanya di dalam keteguhan iman, tapi Paulus juga dalam ayat 12 adalah agar Tuhan memberikan kelimpahan bagi mereka. Saudara terkasih, mendoakan umat agar terus di dalam kelimpahan, mendoakan mereka agar terus mendapatkan kebaikan demi kebaikan, keberhasilan demi keberhasilan, itu adalah tugas daripada yang menggembalakan. Dan setiap orang percaya seharusnya adalah mendoakan orang yang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya pada ayat 13 dikatakan agar dikuatkan hatinya. Saudara terkasih, ternyata persoalan tidaklah menjadi jauh ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan. Tantangan tidak akan menjadi pergi sendiri, namun dibutuhkan hati yang kuat, yang teguh untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, inilah yang mau dibawakan pada firman Tuhan pada epistel tanggal 29 yang akan datang. Apa yang harus kita perbuat dari firman ini? Kalau kita melihat bahwa topik minggu adalah setia mengikuti dan melayani Tuhan. Saudara terkasih, Paulus yang menjadi pemberita Injil bagi Tesalonika, di dalam kesulitan dan tantangan yang dia hadapi, dia setia mengingat kepada jemaat yang didirikannya, yaitu Tesalonika. Bahkan dia mengawasi dan memberikan kelanjutan-kelanjutan melalui anak rohaninya, Timotius. Firman ini mau mengatakan kepada kita, janganlah menjadi tantangan menyurutkan semangat kita untuk beriman kepada Yesus Kristus. Janganlah oleh karena kesulitan yang kita hadapi, kita menjadi berhenti untuk melakukan yang terbaik dalam perkembangan dan kemajuan gereja. Mari di dalam apa yang kita hadapi itu,
tetap mengingat pertumbuhan dan perkembangan gereja dan berdoa atas kemajuan-kemajuan yang akan dialami gereja. Yang kedua, tantangan-tantangan yang terjadi menjadi bagian daripada hidup dan kita dan hidup jemaat juga. Mereka memiliki persoalan-persoalan tersendiri, dan demikian juga para pemberita-pemberita mengalami persoalan. Namun pastikanlah bahwa firman masih tetap hidup dalam hidup umat yang engkau layani. Banyak orang menganggap dia hanya butuh melihat kepada dirinya sendiri. Namun firman ini mengajak sebagaimana Paulus selalu memastikan pertumbuhan iman daripada jemaatnya. Demikian hendaknya kita memastikan apakah yang kita lakukan itu sudah efektif di dalam pelayanan kita. Jangan cepat puas diri, jangan cepat untuk menyatakan cukup, namun tetaplah lakukan kebaikan-kebaikan, karena ketika kita melakukannya akan mendatangkan sukacita tersendiri dalam hidup kita. Yang ketiga, dalam hidup sebagai orang percaya, dalam menjalani setiap perjalanan rohani kita, marilah selalu bersyukur. Lebih baik bersyukur daripada bersungut-sungut. Artinya, hidup kita terlalu banyak yang untuk disyukuri. Apapun yang terjadi, meskipun banyak tantangan, persoalan, hendaknya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersyukur. Karena apa yang sudah dilakukan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Apa yang sudah diberikan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada tantangan-tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, jadilah sebagai orang yang bersyukur di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tetap setia kepada Tuhan. Saya terkesan dengan seorang yang memiliki penyakit yang begitu parah, dan ketika kami berbicara saya katakan kepada dia, dokter sudah memvonis umurmu dan bagaimana tanggapanmu? Dia mengatakan, saya bersyukur ketika saya bangun pagi hari, mendengarkan suara burung berkicau dan melihat matahari, dan saya mengatakan, puji Tuhan, pagi ini saya masih bangun. Meski banyak tantangan yang dihadapi, mari lebih banyak bersyukur, karena dengan apa yang kita syukuri itu akan semangat yang baru, sebagaimana Paulus bersyukur kepada jemaat yang dilayaninya itu, meski dia dalam kesulitan dan meski jemaat itu dalam kesulitan, namun masih ada hal yang disyukuri. Kebaikan mereka, teladan mereka, dan juga kekuatan iman mereka yang layak untuk disyukuri. Kemudian berdoa. Doa merupakan sesuatu kekuatan bagi orang percaya agar tetap setia dalam pelayanannya, setia mengikuti dan melayani Tuhan dalam hidupnya. Artinya ketika kita berdoa, kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memutuskan sesuai dengan apa yang berkenan kepadanya. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita menyerahkan segala apa yang kita ingini kepada Tuhan, dan kita mengamini keputusan yang diberikan Tuhan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir pada firman Tuhan kali ini adalah, mari kita mendoakan setiap orang-orang percaya agar diberikan kekuatan hati, diberikan kelimpahan dalam hidup mereka. Sebagaimana Paulus di dalam kesulitan yang dia hadapi, dia tetap mendoakan daripada jemaat Tesalonika untuk diberikan kelimpahan, dikuatkan hati mereka dalam persoalan yang dihadapi. Inilah kehidupan sebagai orang percaya yang mengikuti dan melayani Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya menjadi tidak terpisahkan daripada pelayanan itu, meski banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menuntun kita, mengarahkan kita untuk selalu setia mengikuti dan melayani Tuhan di dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan
baru bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami dan menuntun kami untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk tetap setia melayani dan mengikuti Tuhan dalam segala keadaan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.